Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين ويقولون حجر محجورا. Hadirin sang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan tentang mengingat kematian. Salah satu tujuan utama mengingat kematian adalah agar kita ini mempersiapkan diri. Melakukan banyak ibadah, amal soleh, kebaikan, berhenti dari dosa, maksiat, tobat, banyak istighfar, jauhi semua kesalahan, kekeliruan. Sebelum terlambat, sebelum datang sakaratul maut, saat ketika semua orang tidak menginginkannya. Sakaratul maut adalah momen di mana semua orang selalu menghindarinya. Allah menyatakan waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Akan datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya bagi semua orang, dan itulah saat yang selalu kamu hindarkan. Kenapa saat itu dihindarkan? Karena itu adalah penutup seluruh amal baik kita. Kita nggak bisa lagi beramal soleh, beribadah, walaupun kita sangat menginginkannya. Keduanya, istighfar kita, taubat kita saat sakaratul maut itu sudah ditutup. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama belum sakarat. Selama nyawa belum ditenggorokan. Saat itu orang-orang baik mukmin ataupun orang yang berdosa melihat malaikat. Kalau orang mukmin melihat malaikat rahmat yang menyenangkan. Kalau orang kafir, orang durhaka melihat malaikat yang mengerikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan 22, Yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idil mujrimin. Pada hari itu mereka melihat malaikat. Tidak ada berita gembira di hari itu bagi orang-orang durhaka. Wa yaquluna hijrum mahjura. Mereka mengatakan hijrum mahjura. Maknanya semoga kita dijauhkan dari kondisi seperti itu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini menyatakan hadza waqtul ihtidar. Hina yarawna al-malaikah. Ini adalah terjadi saat mereka ihtidar, sakarat.
ketika mereka melihat malaikat. Maka ditutup pintu tobat. Gak bisa lagi kita menghapus dosa. Gak bisa lagi kita menambah pahala. Karena kesempatan untuk beramal sudah sampai pada titik akhir dari kehidupan kita. Ini yang dialami oleh Fir'aun laknatullahi alaih sejak zaman dahulu. Ketika dia masih berkuasa, durhakanya gak ada tandingnya sampai mengaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Diazab oleh Allah dengan beragam azab. Tobat. Diberikan seluruh cairan berubah menjadi darah. Siapa yang betah? Semua cairan menjadi darah. Gak bisa minum, gak bisa makan, gak bisa mandi, gak bisa nyuci, gak bisa ke WC dan seterusnya. Akhirnya gak kuat menyatakan tobat, asal ini diangkat. Nabi Musa berdoa, diangkat lagi azab itu. Apa yang terjadi setelah diangkat? Bukan beriman seperti yang dijanjikan, durhaka lagi. Diazab lagi. Seluruh negeri Mesir penuh dengan belalang di mana-mana. Sehingga membuat tidak nyaman. Azab dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Minta ampun lagi, tobat lagi. Diangkat lagi, durhaka lagi, terus begitu. Sampai terakhir kali Fir'aun mau menumpas Nabi Musa dan para pengikutnya yang beriman. Dikejar, mau dimusnahkan. Sampai ketika Nabi Musa dan kaumnya yang beriman kepadanya tiba di pantai, di pinggir lautan, Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Terbelah. Terbuka jalan, lari. Dikejar dari kejauhan oleh Fir'aun. Dan ketika Musa dan kaumnya sudah tiba ke seberang, lautan kembali menyatu dan Fir'aun pun tenggelam. Mengalami sakarat lagi. Ketika sakarat itu dia menyatakan keimanannya kepada Allah. Tapi iman ketika sakarat sudah tertutup, tidak diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran menggambarkan kondisi si Fir'aun dalam Al-Quran surah Yunus. Ayat 90 dan 91 Allah menyatakan, Hatta idza adrakahul gharq, qal amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Maka ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, Fir'aun berkata, tobat, ya Allah aku beriman. Kepada siapa? Beriman bahwa tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya kecuali sesembahan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang Muslim. Menyatakan keislamannya. Tapi itu di akhir hayat. Di saat tobat sudah tertutup. Di saat berada di ambang kematian. Di saat nyawa ini ada di tenggorokan, sudah tertutup pintu tobat. Allah menyatakan, Al-an, sekarang kamu tobat. Qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Dulu sebelum ini kamu jahat. Kamu ini bermaksiat, durhaka, dan kamu selalu mengadakan kerusakan. Maka matilah Fir'aun dalam keadaan dosa-dosanya utuh. Taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Menyesal dia. Penyesalan ini teralami oleh semua orang yang akan mati. Orang durhaka, ya. Orang kafir, apalagi orang muslim yang banyak dosa, ya. Bahkan orang mukmin yang soleh juga menyesal di saat kematian menghampirinya. Kenapa menyesal? Kenapa dulu ibadahnya nggak lebih rajin? Kenapa dulu ibadahnya nggak lebih hebat? Kenapa dulu ibadahnya masih lalai? Padahal dia orang soleh. Menyesal semuanya. Maka dalam kondisi seperti itu, semua orang yang mengalami kematian, sebelum kematian itu dialaminya, ketika sakaratul maut,
Pertama, dia minta diakhirkan kematian, ditunda sebentar lagi, beri waktu beberapa saat lagi, aku akan tobat, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan dan menghindarkan dosa-dosa. Salah satunya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun. Kata Allah, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Berinfaklah kalian dengan rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Ketika kematian datang, ketika sakaratul maut, orang itu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa engkau tidak tunda kematian ini sebentar saja? Fa'asqadaku, aku janji akan bersedekah, wa aku minas sholihin, aku akan jadi orang soleh. Tidak akan lagi durhaka, tidak akan lagi melanggar larangan, tidak akan lagi mengabaikan perintah, aku akan menjadi orang soleh. Tunda sedikit lagi. Itu juga yang Allah terangkan dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Mu'minun 99 dan 100. Hatta idza ja'ahadahumul maut, qalu rji'u la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ketika kematian mendatangi salah seorang di antara manusia, qala rabbirji'un, orang itu berkata, ya Allah, kembalikan aku, sehatkan lagi aku, jangan kau matikan sekarang. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Aku akan mengamalkan amal soleh yang selama ini aku tinggalkan, aku abaikan. Apakah jeritan permintaan ini diterima oleh Allah? Allah menyatakan, kalla. Tidak, innaha qailuha huwa innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Itu hanya omongan yang sekehendak dia aja, enggak bisa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memundurkan kematian seseorang apabila sudah tiba ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa diundurkan walaupun sedetik ataupun dipajukan. Jadi mereka minta dibundurkan lagi, ditunda waktu kematiannya, tapi Allah Azza wa Jalla menyatakan tidak bisa. Maka penyesalan itu adalah penyesalan kosong yang tidak bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka sebelum saat tersebut datang kepada kita, sekarang kita belum sakarat. Sekarang kita masih sehat, segar bugar, mungkin masih ada waktu untuk ibadah amal soleh, entah berapa lama. Jangan berangan-angan bisa hidup setahun, 2 tahun lagi. Ajal itu datangnya mendadak, tanpa permisi, tanpa minta izin, tanpa minta persetujuan, tanpa menunggu taubat atau persiapan kita. Siap atau tidak, taubat atau tidak, cukup atau tidak bekal kita untuk menghadapinya. Bila ajal tiba, gak bisa diundur walaupun 1 detik. Maka sebelum tiba penyesalan tersebut, kita masih punya waktu entah berapa lama. Yuk sejak sekarang iktikadkan, ikhtiarkan, usahakan untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari-hari yang penuh penyesalan tadi, saat sakaratul maut, saat ketika nyawa ditenggorokan, saat ketika pintu tobat ini ditutup. Sebelum sampai kepada waktu tersebut, kita harus berjuang keras untuk mengisi sisa hidup kita dengan beribadah, beriman, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, bertobat, beristighfar sebanyak-banyaknya, menghindari dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kemarin sudah dijelaskan salah satu di antara faedah dari mengingat kematian adalah selain kita terdorong untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh, juga mengingat kematian itu mengundang turunnya hidayah Allah. Hidayah untuk apa? Hidayah untuk tobat dengan segera. Hidayah untuk qanaah menerima seluruh ketetapan Allah atas diri kita. Hidayah juga untuk semangat bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ini kemuliaan yang Allah berikan hanya kepada orang yang banyak mengingat kematian, sebagaimana perkataan Imam Al-Daqqaq. Beliau menyatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathin. Siapa orang yang banyak mengingat kematian, orang itu akan Allah muliakan dengan 3 hal. Artinya Allah akan menurunkan hidayah. Hidayah tentang 3 hal berupa kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Apa 3 hal ini? Pertama, ta'jilu taubah. Dia akan bersegera taubat. Taubat itu ibadah yang agung, yang gak bisa dilaksanakan tanpa hidayah dari Allah. Setiap kita pendosa, setiap kita ingin berhenti dari dosa itu, tapi gak bisa. Tapi gak sanggup, karena besarnya daya tarik dari kemaksiatan tersebut. Lemahnya iman kita menyebabkan ingin berhenti tapi gak bisa, karena hidayah belum turun. Hidayah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Salah satu penyebab kemuliaan berupa segera taubat adalah disebabkan karena banyak mengingat kematian. Sebagaimana perkataan Ad-Daqqaq tadi, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathin. Siapa yang memperbanyak mengingat kematian, mempersiapkan diri untuk itu, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, ta'jilu taubah. Dia akan bersegera tobat. Allah akan kasih hidayah. Tiba-tiba ingin tobat, ingin berhenti, menyesal, menangis, bertekad tidak mengulang kembali. Yang kedua, wa qana'atul qalb, diqana'ahkannya hati. Dan yang ketiga ini yang tidak kalah penting, wan nasyata fil ibadah. Semangat, menggebu-gebu dalam melakukan ibadah. Tidak berat, tidak susah, tidak malas. Sebaliknya, man nasyal maut. Siapa orang yang banyak lalai terhadap kematian, lupa, nggak pernah ingat kepada kematian, maka uqiba bi thalathin, akan dihukum, diberi sanksi dengan 3 hal. Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Nanti aja, umur masih panjang itu. Kalau umur selalu mengintai dia. Yang keduanya adalah adamu ridha bil kafaf, tidak pernah cukup, tidak pernah ridha dengan apa yang Allah berikan yang sebenarnya sudah mencukupi bagi dia, tapi nggak puas, selalu ingin lebih, tidak pernah. Dan yang ketiga, at-takassul fil ibadah, malas ibadah, berat ibadah. Oleh karena itu, yuk sering-seringlah banyak mengingat kematian, persiapkan diri untuk menghadapi kematian, bertobat, beristighfar, jauhi dosa dan maksiat, perbanyak ibadah dan amal soleh, sebab itulah yang akan menyelamatkan kita pada saat sakaratul maut, di alam kubur dan di akhirat kelak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة